Jadi ada wilayah di Palestina yang bernama Urah. Urah itu pegunungan, Majidun itu lembahnya. Jadi kalau digabungkan Urah Majidun, itu bahasa eskatologinya jadi Armageddon. Ya, dalam teori Perang Dunia Ketiga, ramalan politik dunia, ada beberapa tokoh seperti Ronald Reagan, Jimmy Carter, ada juga Henry Kissinger memberikan pengamatannya bahwa apabila wilayah ini dikuasai oleh sebuah negara, maka negara itu dipastikan akan mengendalikan arah Perang Dunia Ketiga. Israel ingin menguasai. Sampai hari ini Bapak Ibu. Kemudian muncullah Mulkan Jabariyah, kerajaan yang sombong, diktator, kejam. Keberadaannya atas izin Allah, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak langkah kenabian. Summa sakat, Rasulullah diam. Para ulama memahamkan sakat di sini kiamat. Kalau saya memahami, Bapak Ibu, sakat di sini adalah berakhirnya keberadaan orang beriman di muka bumi. Karena setelah itu, ya, ada masa di mana manusia di muka bumi adalah makhluk yang terburuk di muka bumi. Laisa lahum iman walau bimiskin ra', mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Laulal bahaim lama yumtiru, andai tidak ada binatang yang membutuhkan air minum, Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Saking hina dan buruknya mereka. Nah, ini verse yang ke-6 dalam hadis yang lain. Ya. Bagaimana gambarannya Bapak Ibu yang mati Allah? Ini saya bikin dalam bentuk bagian seperti yang tadi. Ini terjemahnya, ya, terjemah dari hadis yang tadi. Ya, ini ada dalam kitab Mishkatul Masabih halaman 461. Dan hadis ini dalam lafaz Imam Ahmad, ya, rahimahullah. Dan kalau saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi masa yang pertama adalah masa kenabian. Rasulullah memimpin dunia selama 23 tahun, dimulai dari 610 Masehi sampai 632 Masehi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, pada saat itu dunia dalam genggaman Rasulullah SAW. Dunia ada pada performa yang terbaik Bapak Ibu. Tidak ada zaman terbaik melainkan zaman di mana Rasulullah SAW hidup. Tidak ada kaum yang terbaik melainkan kaum di mana Rasulullah SAW hidup. Dan tidak ada negeri yang terbaik melainkan negeri di mana Rasulullah SAW hidup. Dan tidak ada kaum yang terbaik melainkan kaum yang menemani hidupnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah wafat di tahun 632 Masehi. Summa takunu khilafatan ala minhajumah. Kepemimpinan dilanjutkan oleh khilafah. Khilafah itu sistem pengganti. Dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan, pengganti. Minhaj, metode, sistemnya nubuah sesuai dengan kenabian berdasarkan Quran Sunnah. Dan Rasulullah SAW membatasi hanya 30 tahun saja. Al-khilafatu fi ummati salasuna sana. Kekhilafan pada masa umatku 30 tahun. Semua takudumulkan pada dalik. Kemudian muncullah kerajaan sesudah itu. Betulkah 30 tahun? Sahabat As-Safinah, ya, radhiyallahu anhu menghitung. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun, 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun, pas 30. Fawajadnaha salasina sana, kama qala Rasulullah SAW, aku mendapati khilafah ala minhajul nubuwah yang diwujudkan oleh khulafaur rasyidin min Abi Bakr ila Ali bin Abi Thalib, dari Abu Bakar sampai Ali 30 tahun, berlangsung sampai 661 Masehi. Thumma takunu mulkan adhan, kemudian muncullah sistem kerajaan. Terjadi distorsi kepemimpinan umat Islam dari sistem khilafah kepada mulkan kerajaan, nasionalisme. Allah menggigit, artinya kekuasaan turun-temurun Bapak Ibu. Kekuasaan turun dari ayah kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit. Hafal tidak Bapak Ibu? Dari cicit turun kepada bau, dari bau kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg kepada janggawareng, janggawareng kepada kait siwur kepada pancakaki kepada Pancasila. Sekarang Pancasila ya. Turun-temurun. Namun mereka masih berintizam pada Quran dan Sunnah, betapapun sistem mereka mulkan dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan,
Dia mengatakan ana faqad raditu bimulkin. Aku lebih suka dengan sistem kerajaan. Maka Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau pergi ke Suriah, di Damaskus beliau mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Dan beliau mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Umawi di Butoh, yang di akhir zaman ini akan menjadi pusat pemerintahan terbaik di akhir zaman umat Islam dunia. Ketika Nabi Isa turunnya di Butoh, di masjid bermenara putih. Insya Allah nanti kita singgung kalau waktu kita cukup, Bapak Ibu. Sampai jam berapa, Bapak Ibu? Sampai jam 9. Siap sampai jam 9? Cukup ditagih ya, sampai jam 9. Sebelum jam 9 tidak boleh ada yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita, pulang satu-satu. Baik, Bapak Ibu Rabbi Subhanahu wa ta'ala, nanti kita potong salat isya berjamaah. Bapak Ibu yang Rabbi Subhanahu wa ta'ala, ya, berlangsung sistem mulkan ini, dari mulkan dinasti Umayyah, Abbasiyah, dinasti apalagi dinasti Fatimiyah, dinasti Mamaluk, dinasti Seljuk, dan berakhir di Turki Utsmani tanggal 3 Maret 1924. Nah, hari ini kita berada di fase yang keempat, mulkan Jabariyah. Bapak Ibu, hari ini kita berada di fase yang keempat, mulkan Jabariyah, kerajaan yang sombong, diktator dan kejam. Saddam liman arada, membantai siapapun yang menentang kebijakannya. Dan ini bukan umat Islam yang megang. Sejak runtuhnya Turki Utsmani, muncul imperialisme, muncul kolonialisme di negara-negara Islam terutama. Dan umat Islam menjadi korban kebiadaban Barat. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh John Spielberg, salah seorang jurnalis dari Australia kalau tidak salah ya. Dapat dari mana? Dia mengatakan bahwa hakikatnya tidak ada perang melawan terorisme. Tidak ada yang namanya terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan alasan teroris. Dan umat Islam adalah korban terbesar dari isu terorisme. Ya, Bapak Ibu yang dari Rasulullah sangat menarik, saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan dalam ceramah beliau. Bapak Ibu yang dari Rasulullah, hari ini dunia dipegang oleh orang-orang, Masya Allah, Bapak Ibu kita, saya agak merinding. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan apa yang kita kenal hari ini. Bapak Ibu, kita mendengar nama Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Namun beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau tidak salah 5.674 buah hadis yang beliau riwayatkan oleh seorang beliau. Beliau seumur hidupnya menyembunyikan ada satu bejana ilmu. Ya, beliau mengatakan wajadtu ya'an min Rasulullah SAW. Aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'amman ula faqad basastuhu ilaikum. Adapun bejana ilmu yang pertama, aku sudah menyampaikannya pada kalian. Wa ammal akhirah fa in basastuhu qad ahadun bur'am. Dan andai aku yang menyampaikan yang kedua, bejana ilmu yang kedua, andai aku sampaikan, leherku terbang. Ya. Tapi sekarang kalian menyaksikan, aku akan wafat, sebentar lagi Allah akan mencabut nyawa. Aku akan kembali pada Allah, mati meninggalkan kalian. Aku takut, aku menyembunyikan ilmu ini. Maka bejana ilmu ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Bapak Ibu, isinya rinding saya. Pahamlah saya. Kenapa Abu Hurairah menyembunyikannya sampai menjelang wafatnya? Karena hadis ini terkait dengan peristiwa perang akhir zaman, perang dunia ke-1, ke-2, ke-3. Lengkap Rasul menyebutkan. Dan luar biasanya ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan nama Hitler, nama Jerman. Rasulullah menyebutkan Anwar Sadat. Rasulullah menyebutkan Saddam Hussein. Rasulullah menyebutkan Amerika. Digambarkan perang akhir zaman, Bapak Ibu, terkait dengan eskatologi darah di Rasulullah SAW. Oh, pantas Abu Hurairah menyampaikan. Sahabat tidak akan paham. Yang paham adalah kita yang hidup di akhir zaman. Betul Bapak Ibu? Sepi pada kemana nih Bapak Ibu? Jamaah. Jamaah. Saya bukan Ustadz
Maulana jamaah. Dan saya bukan Ustadz akhir zaman jamaah. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya sudah pensiun dari Ustadz akhir zaman Bapak Ibu. Kapok Bapak Ibu. Sejujur apapun saya berbicara, kalau ada pejabat yang tersinggung, kena saya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu jangan sebut saya Ustadz akhir zaman. Saya sudah pensiun. Ustadz mau jadi apa? Insya Allah saya jadi Ustadz akhir bulan Bapak Ibu. Sekarang akhir bulan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba perlihatkan. Mudah-mudahan masih ada ya, saya data simpan. Saya simpan data dari terkait dengan tadi siapa? Insyaallah. Lupa lagi saya simpan di mana Bapak Ibu. Nah ini dia. Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, ya Abdul Sahar, Abdul Syamsi bin Sahar, maaf. Nah ini Abu Hurairah, nama aslinya Abdul Syamsi bin Sahar. Bapak kita percepat. Jadi ada satu kitab yang ditulis diyakini di tahun abad kedua Hijriah, tepatnya ditulis oleh tabi'in, di mana di dalam manuskrip itu disampaikan tentang bejana ilmu Abu Hurairah. Nah ini saya sampaikan tadi, hafiz tu minasil sasada bi'ain ini, aku mendapatkan dari Rasulullah, aku hafal dari Rasulullah dua bejana ilmu. Fa ma'huduhuma fabasastuhu. Adapun yang pertama sudah aku ceritakan pada kalian. Wa amal akharu, adapun yang kedua, falau basatsuhu, apabila aku sampaikan pada kalian, quti'a hadzal bul'um, maka dipotong leherku ini. Nah, ya. Dan Abu Hurairah mengatakan banyak orang-orang mengkritiknya, kamu banyak omong pada kami ya. Nah, falau basastukum bikulli ma sami'atu minan nabi sallallahu alaihi wasallam la ramaitumuni bil qasyi. Andai aku sampaikan pada kalian setiap apa yang aku sampaikan, aku dengar dari Rasulullah SAW, bisa kalian akan melempari aku dengan apa? Dengan berbagai hujah kalian. Ya. Falamma nazartumuni, ya, sebagaimana kalian membantah, kalian pasti akan membantahku, akan melemparku dengan berbagai macam hal ya. Ada yang mengatakan bil qasyi itu dengan batu, dengan kerikil. Nah, Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa taala, menariknya apa yang disampaikan ini terdapat di dalam sebuah manuskrip kuno yang ditemukan di Turki. Sekarang ada di Turki Bapak Ibu, di Perpustakaan Nasional Turki. Dan itu judulnya adalah Salam wa Harb fi Akhir Zaman Arab. Ya Bapak Ibu, dan ini bunyinya, perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar. Seluruh dunia memanggilnya Al-Hil. Seluruh dunia memanggilnya Hil. Ya, ini perang dunia kedua. Kemudian dalam rangkaian hitungan Hijriah sesudah 1300 tahun, 1300 tahun berarti tahun berapa? 30 berapa? 37 atau 36 perang dunia ke-1. Nah, itu kemungkinan tahun itu, dan mereka mengikat perjanjian yang di situ Raja Roma melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman, bernama Al-Hir. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Hitler dari Jerman. Nah, Abu Hurairah menyembunyikan ini karena Abu Hurairah sendiri tidak tahu maksudnya apa ini Rasulullah. Siapa Hir ini dan di mana negara yang bernama Jerman ini? Makanya disembunyikan. Kamu ini banyak ngomong, kamu banyak ibul, kata para sahabat. La ra'aitumuni bil qasam. Kalian akan melemparku dengan kerikil, kalian akan melemparku dengan hujah-hujah kalian. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa dan negeri-negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arus. Kira-kira mana Bapak Ibu?
Rusia. Rusia. Ya. Bagaimana lagi bunyinya? Ini saya gabungkan semua beberapa riwayat Bapak Ibu. Kemudian Allah membuatnya hina dalam perang dan perang. Allah ia tidak memperoleh kemenangan. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai, dan itu adalah untuknya. Mesir diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab dengan seorang laki bernama Sadat, ayahnya Anwar. Siapa namanya? Anwar Sadat. Ya, Anwar Sadat. Akan tetapi ia berdamai dengan pencuri Masjidil Aqsa di negeri Al-Hazin. Siapa pencuri Masjidil Aqsa di negeri Al-Hazin? Penjajian Camp David, Bapak Ibu. Subhanallah. Ada Jimmy Carter dari Amerika Serikat. Di Irak muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang dan titik-titik tulisan hilang Sufyani. Ya. Di salah satu matanya terdapat tanda sedikit kemalasan. Namanya As-Saddam. Jadi penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Saddam Hussein pernah memerangi Kuwait dalam perang Teluk. Ya. Ia adalah mahdud, tidak ada kebaikan bagi Sufyani kecuali dengan Islam. Ia baik dan buruk dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Bapak Ibu, kemudian dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun dan hitungan 2 atau 3. Ada data yang hilang. Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dimurkai Tuhan dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isra Mi'raj di tepi Bukit Majidun, Bapak Ibu. Jadi ada wilayah di Palestina yang bernama Urah. Urah itu pegunungan. Majidun itu lembahnya. Jadi kalau digabungkan Urah Majidun, itu bahasa eskatologinya jadi Armageddon. Ya, dalam teori perang dunia ketiga, ramalan politik dunia, ada beberapa tokoh seperti Ronald Reagan, Jimmy Carter, ada juga Henry Kissinger memberikan pengamatannya bahwa apabila wilayah ini dikuasai oleh sebuah negara, maka negara itu dipastikan akan mengendalikan arah perang dunia ketiga. Israel ingin menguasai. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya baru 7 hari yang lalu sholat di Masjidil Aqsa, kita mensyukuri peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab kemarin, persis pas di Masjidil Aqsa. Saya mendapatkan tugas seperti biasa. Bapak Ibu yang ingin umroh plus Aqsa Palestina, itu saya suka terkadang diundang. Waktu itu kami berangkat bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Jadi kami kajian, kami menggunakan Egypt Air. Kami transit di Jordan, di Mesir. Dari Mesir kami ke Jordan. Kami kajian di Gua Ashabul Kahfi, ziarah ke makam Ashabul Kahfi. Kami cerita tentang Ashabul Kahfi di Gua Ashabul Kahfi. Karena waktu kami mepet, lalu kami ke Mesir. Kembali ke Mesir dan kami jelaskan tentang Nabi Musa dan Fir'aun saat itu. Sudah waktu Isya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya kita akan bahas bagaimana pertarungan akhir zaman yang dijelaskan oleh Abu Hurairah ini. Tentunya tetap dalam pengajian Tabligh Akbar di Masjid An-Nur bersama saya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.